sudah Bu Triana toh. Oke, silakan Bu. Sampun terlihat. Sudah terlihat Bu. Ya. Saya mulai ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Saya Saya dari kelompok 2 akan presentasi mata kuliah statistika ya. Untuk data dan variabel pendidikan. Belajar statistika itu seru loh. Anggota kelompok kami dari kelompok 2 ada saya sendiri Bunda Triana, yang kedua Bunda Erni Dwi, yang ketiga Bunda Lulu, ada Bunda Nani dan juga ada Bunda Nunu. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian data dan variabel. Yang kedua, jenis-jenis data pendidikan atau macam-macam data yang ada. Dan yang ketiga, data dalam penelitian PAUD. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi atau angka yang kita dapatkan dari mengamati atau mengukur sesuatu. Data membuat kita mengerti dan belajar tentang anak-anak. Ciri-ciri data bisa dihitung. Yang kedua, bisa diamati, faktual atau benar, dan membantu untuk belajar. Contohnya yang di PAUD ya Bunda, usia 5 tahun, tinggi 105 cm. Nah ini datanya sudah terlihat, usia 5 tahun, bisa disebut 5 tahun, itu bisa berupa angka untuk data. Jumlah 20 anak, itu hanya sekedar contoh ya Bunda. Apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah, seperti usia anak yang bertambah atau tinggi badan yang berbeda. Bisa juga disebut nama yang tidak sama. Contoh variabel adalah usia anak, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan nama anak. Bedanya apa? Kalau variabel itu hal yang diukur, tapi kalau data itu adalah hasilnya. Contohnya, kalau variabel bisa ditulis usia, tapi kalau untuk data bisa ditulis 5 tahun. Jenis-jenis data. Jenis data itu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif yaitu berbentuk kata-kata atau kategori. Ciri-cirinya berupa kata, tidak bisa dihitung atau bisa menjelaskan sebagai kategori. Contohnya jenis kelamin, warna favorit, atau tingkat kepuasan. Kuantitatif itu. Sedangkan data kuantitatif yaitu dua jenis data diskrit atau bilangan bulan atau hasil hitung. Contohnya siswa 25,
buku 10 atau kelas 3. Sedangkan data kontinu yaitu ada desimal dari mengukur. Cirinya bisa pakai koma, hasil ukur, atau bisa pakai desimal. Contoh, tinggi 105,5 cm, berat 18,75 km. Jadi bedanya kalau diskrit itu tidak ada koma, sedangkan kalau kontinu bisa pakai koma. Data penelitian PAUD ada 4. Yang pertama, aspek perkembangan, cara mengumpulkan, alat yang dipakai, dan cara mengolah. Yang pertama yaitu aspek perkembangan, bisa berupa 6 norma agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi, dan yang kedua yaitu cara mengumpulkan, bisa berupa observasi, portofolio. Ketiga yaitu observasi, checklist, rating scale, atau rubrik. Yang keempat yaitu cara mengolah, yaitu deskriptif, persentase, atau BB, MP, belum berkembang, mulai berkembang, ya teman-teman, atau BSH, BSB. Ini diteruskan apa gantian Bunda? Bagaimana? Halo Bunda. Lanjutkan aja. Monggo Putriana lanjutkan aja. Lanjut, Ya. lagi dengerin Bun, tak dengerin. Oke, siap. Suaramu merdu. Contoh penelitian dipengaruhi metode contoh yaitu pengaruh metode bermain peran terhadap perkembangan sosial emosional anak 5 sampai bebas, yaitu metode bermain peran atau variabel terikat perkembangan berkontrol, yaitu usia 5 sampai 6 tahun dan durasi. Kesimpulannya, kalau data yaitu informasi yang kita kumpulkan kalau variabel hal yang bisa berubah, ada dan kembang bermanfaat. Monggo yang mau bertanya bisa lanjut. Kok hilang gambarku? Monggo Bunda. Mau sharing apa tanya jawab dulu? Monggo Bu Siti Aisyah. Tanya, sesi tanya jawab sudah dibuka. Oke, terima kasih. Kelompok 1 ya ini ya? Kelompok 2. Kelompok 2 ampunan ya. Kelompok 2, baik.
Iya, saya tadi baru masuk, jadi mohon maaf mungkin saya ketinggalan ya. Mohon penjelasan apa perbedaan data kuantitatif dan kualitatif dalam pendidikan. Nah, punten nggih, saya tadi mungkin tidak nyimak, tidak fokus, jadi kurang mengerti. Terima kasih, itu pertanyaan saya untuk kelompok 2. Terima kasih Bu Aisyah. Yang kedua mau benar sih. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan tingkat kelulusan dengan dalam rata-rata dalam data pendidikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Dua pertanyaan dulu atau pripun Bu Triana, Bu Erni? Oke, dua aja enggak Dua aja dulu, monggo. Nunu barangkali mau bantu jawab. Oke, saya bantu jawab dari pertanyaannya Bu Siti Aisyah, nggih. Jadi Bu Siti Aisyah bertanya, apa perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif dalam pendidikan, nggih Bu? Nggih. Jawabannya adalah data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat diukur seperti nilai ujian, jumlah siswa, atau presentasi kelulusan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi atau kategori seperti persepsi siswa terhadap guru, motivasi belajar, atau kualitas pembelajaran. Itu jawaban dari saya, Bu Siti Aisyah. Matur nuwun. Terima kasih. Berarti kualitatif itu kayak deskripsinya seperti itu ya? Oke, sedangkan kualitatif itu berupa angka juga. Kalau kualitatif itu seperti huruf, ya. Tidak nomor itu, Bu. Baik. Oke. Terima kasih Bu Nunu atas jawabannya. Sami-sami Bu Siti Aisyah. Monggo Bunda yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sunarsi. Bunda Nani barangkali. Ada Bunda Nani. Oke, saya coba jawab nih Bu. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tingkat kelulusan. Oh, jadi jawaban kami tingkat kelulusan adalah presentasi sebentar Bu. Adalah presentasi siswa yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikannya. Oke. Terus kemudian pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa yang terdaftar pada awal jenjang tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pendidikan. Itu Bu. Matur nuwun Bu Nani atas penjelasannya. Kalau kurang jelas, mohon maaf.
Monggo, Bunda Sinten sih mau tanya selanjutnya. Masa ini? Bu Dewi Rahayu mungkin Bu. Oh, nggih. Ya, Monggo Bu Dewi. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan itu adalah apa fungsi statistik deskriptif dalam analisis data pendidikan, Ibu? Oke, terima kasih Bu Dewi. Ditampung dulu nggih. Ada lagi Bunda Terima Rini, kasih. monggo. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya mau tanya, apa itu skala pengukuran dalam data pendidikan itu jenis-jenisnya itu apa saja ya, Bu? Terus itu yang dimaksud itu apa gitu loh, Bu? Saya kurang paham itu, Bu. Terima kasih, nggih. Oke, matur nuwun Bunda Rini. Dua dulu nggih. Saya coba jawab untuk pertanyaan Bunda Dewi. Apa fungsi statistik deskriptif dalam analisis data pendidikan nggih Bunda? Apa fungsi statistik deskriptif dalam analisis data pendidikan? Untuk pertanyaan Bunda Dewi. Kalau statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik data secara umum, seperti menghitung rata-rata nilai siswa, median, modus, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Hal ini membantu penelitian memahami gambaran umum data sebelum analisis lebih lanjut. Mungkin itu Bunda jawaban dari saya. Ada yang mau nambahi, monggo. Ini mungkin bisa saya bantu untuk menjawab, Bu. Untuk Bu ini mungkin bisa saya bantu untuk menjawab, Bu. Oke. Monggo. Oke, monggo. Kenapa Bu Erni? Monggo Bunda Erni. Oh, iya. Itu ya. Jenis-jenis skala pengukuran dalam data pendidikan. Skala normal, kategorisasi tanpa urutan, contohnya jenis kelamin, agama. Kalau skala ordinal, kategorisasi dengan urutan, contohnya peringkat kelas, tingkat pendidikan. Kalau skala interval, data dengan jarak yang sama tetapi tanpa titik nol mutlak, contohnya nilai ujian, skor IQ. Selanjutnya skala rasio, data dengan jarak sama dan titik nol mutlak, contohnya tinggi badan, jumlah absensi. Itu Bunda jawaban kami. Berarti ada 4 nggih, Bu? Oke Bunda, oke Bunda Rini. Oh, nggih. Nggih, makasih ya, Bu. Sama-sama Bunda. Monggo selanjutnya. Monggo Bunda, pertanyaan berikutnya. Ada Bu Hanifah. Iya Bu, saya bertanya. Bagaimana ya Bu ya caranya menentukan sampel yang representatif dalam penelitian pendidikan? Itu Bu pertanyaan saya. Nggih, matur nuwun Bu Hanifah, tak coba jawab nggih. Bagaimana cara menentukan sampel yang representatif dalam penelitian pendidikan nggih? Nggih Bu.
Sampel yang representatif dapat ditentukan melalui teknik sampling yang tepat, seperti simple random sampling, stratified random sampling, atau cluster sampling, dengan memastikan ukuran sampel cukup besar dan mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Itu jawaban dari kami, Bunda. Ada yang mau nambahi, monggo. Bunga masih dibuka ini sesi pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ada yang mau menambahkan, sharing. Masih ada waktu. Monggo Bunda yang mau bertanya. Jangan ragu-ragu. Oke, monggo Bu Farhana. Saya tidak bertanya, mau tanya aja tentang pengucapan sampel. Itu kita membacanya sampel apa sampel ya? Sampel. Kan sampel ya. Tetap dibaca sampel, bukan sampel. Sampel. Tulisannya sampel. Tulisannya sampel. Sampel tulisannya Bu. Tapi ibu-ibu tadi bilangnya sampel terus. Saya heran loh kok. Kan bacanya sampel, kan seingat saya itu bacanya sampel, bukan sampel Bu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi saya ini harusnya kan tanya jawab Mas Yan ya, tapi mumpung saya ingat Bu Triana tadi, saya mau tanya aspek perkembangan anak ada berapa Bu Triana? Aspek perkembangan kan ada 6, bahasa, fisik motorik, ya, sosial emosional. Nah, tadi Bu Triana bilangnya 6 tadi apa kepanjangannya? Nilai agama dan moral, Bu. Ya, benar, nilai agama dan moral. Enggak, saya tadi mendengarnya, ya, saya mendengarnya tadi norma agama. Direvisi aja ya Bu Triana ya. Norma agama, bukan nilai agama. Untuk yang sampel ini ya tetap sampel kita membacanya, bukan sampel. Ya itu aja Bu, masukan dari saya. Terima kasih, bukan bertanya loh ya. Siap, terima kasih Bunda. Sama-sama Bu Triana. Iya sampel Bu, iya sampel. Sampel. Jadi tadi saya bilang apa dengarnya sampel terus. Monggo Bun, kok sepi lagi Bun? Habis kena sampel. Pertanyaannya 12. Hemat tenaga berarti.
Puasa Ayo, awal jadi lemes Bun. Lemes kabeh sih. Yang puasa Bugalo. Bu siapa? Setiari. Belum terasa ini, masih di awal ini. Kalau pertengahan itu baru terasa ini. Iya. Ketularan Bu Yuyun ini loh. Bu Yuyun mana? Puasa puasa jadi aku ya ikut puasa wes. Bu Ais puasa. Puasa ngomong, nggak puasa senyum. Senyum aja deh, hemat. Kalau puasa senyum jangan Ibu. Senyum adalah sedekah. Iya, baru bisa sodako senyum saya Bu Farhana. Iya kan? Alhamdulillah bisa sodako. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Lagi pusing ya Bu senyum Yuyun aja. Bu Yuyun. Daripada sepi ya yuk, guyon yuk. Kapan mari deh. Iya, saya heran itu loh Bu. Saya itu selama belajar di sekolah dimanapun sampel Bu, bacanya bukan sampel. Monggo bunda-bunda yang mau bertanya lagi. Iya, aku mau tak dengerin juga. Sopo sing sampel gitu tiba-tiba. Si awal puasa Pak kasih sampel iki. Ayo Bu Guru. Kayak belum besok naik bahasa Inggris iki yo. Aduh. Bu, izin tanya Bu, kalau ada yang tanya. Aduh, bahasa Inggris guys piye? Izin bertanya kalau nggak ada yang tanya. Bagaimana cara menentukan sampel yang representatif dalam penelitian pendidikan? Bantu menjawab Bu Farhana. Yang representatif dapat ditentukan melalui teknik sampling yang tepat, seperti sampel random, sampling stratified, random sampling, dan cluster sampling, dengan memastikan ukuran sampel cukup besar dan mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Begitu jawabannya Bu Farhana. Barangkali ada yang kurang paham, monggo ditambahkan. Menambahkan wis ben rame. Teknik sampling itu apa Bu? Teknik sampling. Monggo Bu Mira, ya Bu Mira. Monggo Bu Mira. Tadi mungkin bahasanya agak terlalu teoritis, mungkin agak sulit dicerna. Kalau menurut saya menentukan sampel yang representatif itu kita mau meneliti apa nih? Misalnya meneliti anak-anak di sekolah. Nah, tentukan dulu populasinya itu dengan jelas. Anak umur berapa? Terus waktunya kapan? Tempatnya di mana? Misalnya gitu. Misalnya anak TK nih gitu. Misalnya kita meneliti tentang apa ya? Kognitif anak gitu, misalnya yang berhubungan dengan kognitif gitu. Oh, ini kayaknya nih harus anak-anak TK yang usianya 5-6 tahun misalnya kayak gitu. Jadi harus jelas tuh populasinya dulu. Terus misalnya waktunya, tempatnya. Kadang anak itu kan mungkin berhubungan dengan mood swing gitu ya. Misalnya saya sebagai peneliti nih butuh sampel 20 orang. Terus saya acak waktunya itu juga akan mempengaruhi kalau menurut saya ya. Saya juga udah lupa sih, tapi kalau menurut secara logika gitu mungkin ya anak ini saya sempatnya nih malam gitu. Terus misalnya anaknya Bu Farhana saya ambil sebagai sampel gitu. Ya udah ngantuk ya
gimana gitu kan, pasti dia agak cranky atau apa gitu. Nah, itu menurut saya tuh gitu. Jadi tentukan dulu yang spesifik apa yang mau kita ukur, apa yang kita mau teliti, siapa, subjeknya siapa, waktunya, tempatnya itu menentukan. Terus tadi ada yang siapa tadi yang menjelaskan? Teknik ya, tekniknya. Nah, itu kan kita tuh kayak belajar dari statistik tuh kayaknya ada teknik-teknik pengumpulan data. Tuh macam-macam tuh saya juga udah lupa ya, mau kita secara random yaitu acak aja pokoknya anak yang usia sekian gitu. Atau lebih ke spesifik itu misalnya sekolah Islam misalnya atau sekolah yang berbasis Montessori gitu kan, mungkin akan beda dengan sekolah yang mungkin berbasis biasa gitu. Terus ukuran itu juga penting, kita harus menentukan tuh kira-kira untuk mewakili teori apa yang mau kita teliti itu perlu berapa anak sih gitu loh. Cukup 10 kah itu sudah mewakili semua atau mungkin 100. Itu sih kalau bahasa apa ya, gampangnya itu mungkin. Jadi populasi yang terwakili itu kira-kira kita nentuin dulu. Terus bisa juga kalau misalnya kita neliti tentang kognitif nih, itu kan kita kemarin tuh belajar mata kuliah apa tuh, kalau anak perempuan itu lebih ke bahasanya gitu kan, atau yang anak laki-laki itu lebih ke kognitifnya dulu misalnya, itu kan beda tuh gitu. Jadi harus nentuin selain usia, jenis kelamin gitu. Itu kalau dalam pemikiran saya, nggak tahu ya tadi tuh sebenarnya ada dibahas nggak sih di presentasinya kelompok 2 yang saya sebutkan itu tadi. Mewakili aja tadi pertanyaan Bu Farhana, bagaimana menentukan sampel yang representatif. Gunanya apa sih kita menentukan sampel untuk representatif, yaitu uji kelayakannya ini udah pas gitu loh, bahwa dengan sampel yang kita punya itu akan mendukung teori atau apa yang kita uji. Itu kalau menurut saya bahasa mudahnya mungkin itu. Baik, terima kasih banyak. Berarti ini ya, saya ulangi lagi, bagaimana cara menentukan sampel yang representatif dalam pendidikan berarti ditentukan dari Bu Mira 3 aspek ya tadi ya, dari populasinya, dari tempatnya, dan apa tadi ya, tekniknya ya. Teknik, terus ukuran ya, kayak maksudnya jumlahnya gitu nggih, jumlahnya. Lopet ya. Terima kasih banyak Bu Mira, Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Bu Mira. Sama. Dikoreksi Bun kalau aku salah, mungkin nggak sesuai sama PPT-nya. Mungkin ada yang salah atau lewat. Kesetrum ya. Sesaat lagi, kereta komuter lain Mataram akan tiba di stasiun Sumobito. Bagi Anda yang ingin menikmati perjalanan di stasiun Sumobito, kami persilakan periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia.
Bu Niswa kemana itu Bu Niswa? Kok terima kasih. Iya. Bu Hanifah itu enggak bertanya apa enggak? Mau nyekar Bu, kemarin mau nyekar. Bu Fira itu nggak capek tabuk tangannya Bu. Bu Hanifah itu sudah ada. Ibu. Ada orangnya itu Bu. Nah, ditinggal tuku bakso. Ditinggal tuku bakso iku jare Bu Novi. Bu Safira tinggal tuku bakso iku. Iya suwi nukokno sak kelas soalnya. Ya tuh Bu Ais lah ada Bu Ais gak kesel ta iku tangane. Iya, ane tuku bakso bungkus akeh 40 soalnya sing bungkuse. Dadine suwe dhek. Tak tinggal masak Bu. Ayo kelompok 2 ditutup aja wis. Kelompok 2 yo aku bilang ye loh. Saya tutup dulu ya Bu. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir